Oke teman-teman, selamat pagi. Kita sharing-sharing lagi ya seputar otomotif penggunaan kendaraan. Nah, jadi teman-teman tahu nggak konsumsi bahan bakar itu apa sih yang dipengaruhin gitu? Satu itu ya memang kendaraannya sendiri. Kendaraannya itu punya kapasitas silinder berapa, itu sangat mempengaruhi dari konsumsi bahan bakar kita. Itu kalau engine type kita pakai kapasitas silinder, kalau electric vehicle biasanya pakai torsi dan power spek dari kendaraan tersebut. Yang kedua adalah kondisi mobil. Nah, kondisi mobil itu misalkan berpenumpang penuh, itu akan lebih mengkonsumsi bahan bakar yang lebih boros. Itu kondisi mobil terkait masalah pembebanan. Yang kedua adalah mungkin kondisi part-part dari mobil tersebut, misalkan part-partnya ada yang jelek atau absorbernya ada yang bocor, itu juga bisa membebani dari mobil tersebut. Ada lagi kondisi tekanan angin. Kondisi tekanan angin kalau misalkan kempes, kita anggap aja ada mobil kempes kita dorong, itu akan lebih berat daripada tekanan bannya sesuai kita dorong. Nah, kalau kita sehari-hari sebagai customer pemakai normal dengan kendaraan yang sama, apa sih yang perlu kita siasati buat konsumsi BBM yang irit. Nah, teman-teman harus pandai atau cermat dalam pengemudian ya. Satu, untuk throttle ya sebisa mungkin kita halus untuk pemakaian atau penginjakan throttle ya, kita ikutin flow dari lalu lintas yang ada. Ketika butuh cepat ya kita slowly, untuk increase speed itu secara halus. Kalau di depan jauh itu ada sesuatu hambatan di depan ya, kita dari jauh kita udah harus siap mengurangi kecepatan. Jangan langsung direm, kita lepas pedal pelan-pelan, kita rem secara smooth. Nah, jadi untuk pemakaian energi dan pemanfaatan energi itu bisa dioptimalkan sebaik mungkin. Gitu kira-kira kalau mau irit. Jadi emang secara overall tingkat konsumsi bahan bakar itu kalau saya itu dipengaruhi besar oleh habit dari driver tersebut, gitu kira-kira. Nah, untuk perbedaan dari contoh electrical vehicle ya, kalau dalam electrical vehicle dia pakai baterai, dan untuk pengurangan kecepatan ataupun brake itu ada istilah regenerative brake. Fungsinya apa regenerative brake itu? Kalau di engine kan ada engine brake. Engine brake kalau di engine dimanfaatkan hanya untuk membantu pengereman. Nah, ketika kita pakai electric vehicle itu ada regenerative brake selain sebagai brake membantu pengereman, tetapi energi yang dimanfaatkan oleh pengereman tersebut akan dikembalikan lagi ke baterai utama. Contoh, saya pakai kendaraan saya. Nah, ini ketika hijau dia akan memakai energi. Ketika hijau dia akan menambah energi atau memanfaatkan regenerative brake ke baterai. Jadi arahnya kan dari motor ke baterai. Tapi kalau kita injek gas jadi biru, kita pakai baterai ke motor. Nah, itu kira-kira. Jadi fungsinya dari electrical vehicle dengan regenerative brake ini sangat membantu untuk menambah efisiensi dari penggunaan baterai atau daya dari kendaraan, gitu kira-kira. Jadi cermatilah cara pengemudian Anda untuk mengoptimalkan konsumsi BBM sehari-hari. Terima kasih.